Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Prasanggi dengan NIM 041911233098. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang decision making dan menganalisis pengambilan keputusan dari peristiwa Final Euro 2020 ketika Inggris mengalami kekalahan di babak penalti saat melawan Italia. Menurut saya, pelatih timnas Inggris melakukan bad decision yang berujung ke kalahnya timnas Inggris. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu decision making dan komponen-komponen di dalamnya. Jadi, apa sih decision making itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai pilihan yang harus selalu kita pilih, baik di kehidupan pekerjaan maupun kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Dalam menentukan pilihan harus ada keputusan yang diambil. Jadi menurut definisinya, pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan di masa depan. Dalam melakukan pilihan tersebut, kita harus memilih dengan cermat dan kita harus mempunyai strategi agar tidak salah langkah dan mengakibatkan dampak negatif yang merugikan diri sendiri atau yang biasa disebut dengan bad decision. Dan dalam memilih suatu keputusan, pasti ada resiko yang ditimbulkan atau konsekuensi yang diterima pada akhirnya. Maka dari itu, kita sebagai pemeran utama dalam pengambilan keputusan, kita harus selalu menimbang konsekuensi yang akan ditimbulkan nantinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen decision making. Yang pertama, ada decision body. Pada decision body ini mengandung mekanisme untuk membuat keputusan dari banyak pihak, dan dari decision body ini tujuan organisasi ditafsirkan dan mempunyai peran penting untuk memutuskan keputusan apa yang akan dibuat nantinya, dan juga mengontrol opsi apa saja yang akan dipertimbangkan. Decision making body merupakan elemen yang paling utama untuk kita dapat merencanakan dan menentukan keputusan apa yang akan kita ambil selanjutnya. Yang kedua, ada decision option. Decision option adalah pilihan keputusan dari beberapa pilihan yang dibuat, ditandai dengan berapa banyak dan seberapa jelas keputusan tersebut, kecuali jika hanya ada satu cara pengambilan keputusan, maka tidak ada pilihan yang harus dibuat dan karena itu tidak ada keputusan. Jumlah opsi dalam suatu keputusan bisa berjumlah 2 hingga tidak terbatas. Mintzberg mengklasifikasikan opsi keputusan sebagai berikut. Yang pertama ada given, yaitu sepenuhnya dikembangkan pada awal proses keputusan. Yang kedua ada found ready-made, yaitu sepenuhnya dikembangkan di lingkungan keputusan dan ditemukan selama proses keputusan. Yang ketiga yaitu custom made, yaitu dikembangkan khusus untuk keputusan yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah modified, yaitu opsi siap pakai dengan beberapa fitur yang akan disesuaikan nantinya. Yang ketiga yaitu uncontrollable factor. Uncontrollable factor adalah faktor yang tidak terkendali, yang berpengaruh langsung bagi pengambilan keputusan. Faktor tidak terkendali ini dipengaruhi dari sisi eksternal pemikiran dari manajemen, sehingga meskipun sudah dipersiapkan dengan matang, namun selalu ada kemungkinan bahwa faktor ini tetap ada dalam organisasi, sehingga organisasi harus mempunyai plan cadangan demi menangani faktor yang tidak terkendali ini. Dan yang terakhir adalah the consequences. Jadi the consequences ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh organisasi ketika memilih suatu pilihan. Organisasi harus siap dengan konsekuensi apapun yang akan diterima. Tidak menutup kemungkinan bahwa organisasi tetap akan menerima konsekuensi buruk, meskipun sudah ada strategi yang diterapkan dan siap untuk diimplementasikan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, organisasi harus mempunyai solusi dan selalu beradaptasi dengan seiring berjalannya waktu.
Selanjutnya kita akan masuk dalam kasus dan implementasi materi. Pada 11 Juli 2021 terselenggara Final Euro 2020, yaitu kejuaraan sepak bola antar negara di benua Eropa yang mempertemukan Italia dengan Inggris. Setelah sempat 1 tahun tertunda akibat pandemi Covid, perhelatan akbar Euro dimulai kembali. Pertandingan berjalan alot selama 90 menit waktu berjalan normal. Italia sempat tertinggal 1-0 saat waktu baru berjalan 2 menit. Namun Italia dapat membalas di menit 67 dan skor menjadi 1-1 hingga waktu selesai di babak normal. Pertandingan dilanjut di babak tambahan, namun pertandingan juga berjalan begitu alot dan tidak ada gol yang tercipta di babak tambahan, sehingga harus dilanjutkan di babak penalti untuk menentukan siapa yang juara. Namun tiba-tiba di akhir waktu babak tambahan, pelatih dari timnas Inggris yaitu Gareth Southgate memasukkan 2 pemain muda, yaitu Marcus Rashford dan Jadon Sancho. Harapan dari pelatih Inggris dengan dimasukkannya 2 pemain muda ini adalah mereka masih mempunyai stamina yang fit, dikarenakan tidak diturunkan di babak normal dan hanya dipersiapkan sebagai eksekutor penalti bagi timnas Inggris, sehingga bisa mencetak gol di babak penalti. Namun pelatih timnas Inggris melakukan bad decision yang berujung kalahnya timnas Inggris di babak final tersebut dan gagal membawa piala untuk pulang ke rumah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dan menganalisis dari komponen-komponen pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu tentang decision body, keputusan dari pelatih timnas Inggris, yaitu dengan tujuan timnas Inggris yang jelas, yaitu membawa pulang piala Euro 2020. Pelatih timnas Inggris memiliki pertimbangan memasukkan 2 pemain muda tersebut karena selama di klub 2 pemain muda ini adalah ujung tombak dan sedang di masa keemasannya, sehingga banyak menghasilkan gol. Namun perlu digarisbawahi bahwa 2 pemain muda ini tidak selalu menghasilkan gol lewat titik penalti, namun karena keahliannya dalam mengolah bola. Selanjutnya, yang kedua dari decision option. Decision option yang dimiliki oleh pelatih timnas Inggris adalah menggunakan pemain yang sudah bermain sejak babak pertama dan tidak memasukkan 2 pemain muda tadi, atau memasukkan 2 pemain muda ini sebagai penendang penalti. Pertimbangan dari pelatih timnas Inggris adalah pemain yang sudah bermain sejak babak pertama, staminanya sudah jelas berkurang dan tidak semuanya adalah mesin gol. Jadi harapannya dengan memasukkannya 2 pemain muda ini adalah mereka masih fit dan merupakan mesin gol di klubnya. Namun ada uncontrollable factor yang terjadi, yaitu seperti yang sudah dijelaskan bahwa mereka memang mesin gol, namun tidak selalu lewat titik penalti, sehingga pelatih timnas Inggris mengesampingkan beberapa pemain yang merupakan penendang penalti utama bagi klubnya, meskipun bukan mesin gol, karena di sisi lain pengalaman juga dibutuhkan dalam mengeksekusi penalti. Konsekuensi yang didapatkan ketika pelatih timnas Inggris ini mengesampingkan pemain lain yang jelas-jelas penendang penalti di klubnya adalah kekalahan yang diterima timnas Inggris di laga final tersebut. Meski kurang selangkah mereka mendapatkan piala, namun bad decision yang dilakukan pelatih timnas Inggris mengagalkan hal tersebut. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan dari kasus dan implementasi materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kesimpulan yang didapat dari kasus tersebut adalah pentingnya melihat faktor lain dan tidak terfokus akan satu hal. Begitu pula organisasi. Organisasi harus bergerak fleksibel demi menangani masalah yang berada di luar kontrol manajemen, sehingga bad decision dapat diminimalisir dan organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian yang dapat saya jelaskan.